Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fi hadzal yaumul khamis tarikh wahid min April sanuwasil dirasatana fil akidah. Takallamna sabiqan an salah satu masail labudda muslim wa muslimah na'rifuha. Kemarin kita sudah menjelaskan salah satu dari 3 masalah yang sejatinya seorang muslim dan seorang muslimah mengetahui permasalahan tersebut. Dan kita akan memasuki yang kedua. Ats-tsaniyah an la yardal an yusyrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqrabun wala nabiyyun mursalun. Poin yang kedua yaitu bahwasannya kita harus mengetahui Allah itu tidak ridho an yusyrika ma'ahu, disekutukan bersamanya ahadun, seorang pun, fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Allah tidak ridho ada sekutu, ada tandingan dalam ibadah terhadap Allah. La malakun muqrabun, baik malaikat yang terdekat, wala nabiun mursal, begitu juga nabi yang diutus, nggak boleh. Nyembah malaikat pun nggak boleh, nyembah nabi pun juga tidak boleh. Harus apa? Semata-mata tujuannya Allah saja. Wad dalil qaul ta'ala, yani adapun dalilnya wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanya miliknya semata. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya kecuali Allah. Nah, ini. Karena masjid adalah rumah Allah. Dan di dalam masjid yang harus diibadahi hanya Allah semata. Tidak boleh ada yang lain. Taib. Ayul mas'alah atsaniyah, ini poin yang kedua yaitu mimma yajibu alaina ilmuhu. Kita harus mengetahui bahwasannya annallah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah la yarda an yusyrika ma'ahu fi ibadatihi ahadan. Allah tidak ridho ada seseorang pun yang menyembah selain Allah. Bal huwa wahdahu mustahiqu lil ibadah. Bahkan ya ini Allah saja yang pantas untuk diibadahi. Kama dzakara al-mu'allif, yani fi al-ayah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Fahnallahu ta'ala an yadul insan ma'allahi ahada. Maka dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita dilarang mempersekutukan Allah dengan seseorang pun, dengan suatu apapun. Nah, makanya ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kita harus mengetahui Allah tidak ridho dia dipersekutukan. Fallahu la yanha an syai'in illa wa huwa la yardahu subhanahu wa ta'ala. Itu wallahu la yanha. Allah tidak melarang an syai'in, dari sesuatu apapun, illa wa huwa la yardahu subhanahu wa ta'ala, kecuali hal tersebut tidak diridhoi. Yaitu
Maksudnya bagaimana? Allah tidak melarang terhadap sesuatu apapun kecuali hal tersebut tidak diridhoi. Kalau Allah tidak ridho, Allah pastilah larang. Seperti bahasa kita, misalkan kita menyukai kita sayang kepada anak. Kalau anak ingin berbuat jahat, kita tidak ridho. Nah, itu. Kama qala ta'ala, ya ini in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Wa in takfuru, jikalau kamu kafir, fallahu ghaniyun ankum, yani maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu. Jikalau kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu. Wala yarda li ibadihil kufr. Ini dan Allah tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Allah tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jikalau kamu bersyukur, niscaya Allah meridhoi bagimu kekufuran kesyukuran itu. Qala ta'ala fa in tarda anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Fa in tarda anhum, jikalau Allah ridho terhadapmu. Jikalau kamu ridho terhadap perkara tersebut, maka Allah la yarda 'anil qaumil fasikin. Maka sesungguhnya Allah tidak ridho terhadap kaum yang fasik. Fal kufru wasyirku la yardahullahu subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kekufuran dan kesyirikan itu adalah perkara yang tidak diridai Allah Ta'ala. Bal innama ursilar rusul. Bahkan Allah Ta'ala utus para rasulnya. Wa anzalal kitab, dan menurunkan Al-Quran. Li muharabatil kufr wasir wal qada alaihim. Yaitu untuk memerangi kekufuran dan kesyirikan. Wal qada alaihim, dan menghapus dari keduanya. Ya ini. Maksudnya bagaimana? Ya ini, Allah sejatinya, Allah itu tidak menyukai kekufuran. Allah tidak menyukai kesyirikan. Dan karena Allah tidak menyukai hal ini, maka Allah mengutus para nabi dan menurunkan wahyu untuk memerangi kekufuran dan kesyirikan. Ya ini. Nah, pentingnya seperti ini ya. Allah nggak suka. Ini ada hal yang Allah tidak suka, maka dengan perantara ketidaksukaan tadi, Allah menumpas perihal tersebut dengan hal diturunkannya wahyu dan diutus para rasul. Kama qala ta'ala, yakni wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak akan timbul fitnah. Wa yakuna dinu kullu lillah, dan supaya agama Allah ini semata-mata hanya untuk Allah. Ini. Makanya Allah tidak suka kekufuran dan kesyirikan. Fa idza kana Allahu la yarda bil kufri wasyirki. Jikalau Allah tidak menyukai kekufuran dan kesyirikan, fa innal wajib 'alal mu'min an la yardau bihima. Maka sejatinya seorang mukmin harus juga tidak menyukai kekufuran dan kesyirikan. Allah tidak menyukai kekufuran, Allah tidak menyukai kesyirikan.
sepantasnya, seyogyanya, selayaknya seorang muslim harus tidak menyukai keduanya. Wa kadzalika idza kana Allah la yardul al-kufr wa syirk fa innahu la yaliqu minal mu'min an yardo bihima. Maka sejatinya juga kalau Allah juga tidak ridho kekufuran dan kesyirikan, ini seorang mukmin juga tidak pantas. Wa syirk amruhu khatir. Ya, ini syirik itu adalah perkaranya sangat bahaya. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan sesungguhnya Allah mengampuni dosa selain syirik. Liman dzalika liman yasha. Ya, ini bagi seseorang yang dia kehendaki. Qala ta'ala innahu may yusyrik billah. Bahwasannya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harrama Allahu alaihil jannah, maka Allah telah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang zalim itu apa penolong. Wa qala Nabi SAW, ya, man laki Allah la yusyrik bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laki yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang berjumpa kepada Allah, la yusyriku bihi syai'an, ya, ini tidak menyekutukan suatu apapun, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang meninggal menjumpai Allah dengan keadaan mensekutukan Allah, maka dia akan masuk neraka. Ya, ini poin yang kedua, bahwasannya kekufuran, kesyirikan tidak disukai Allah, dan selayaknya bagi seorang muslim itu menyembah, beribadah semata-mata kepada Allah. Jangan sampai menyekutukan suatu apapun. Terkadang di zaman sekarang, ya, ini di zaman modern, yaitu bukan seperti di zaman dahulu, yaitu terang-terangan menyembah selain Allah, menyembah batu, menyembah patung. Tetapi zaman sekarang ini adalah tandingan-tandingan Allah itu baru. Contohnya menyembah atasan, menghormati atasan supaya bisa naik pangkat, supaya bisa nambah pendapatan. Nah, ini di zaman modern, ya, ini pemilik perusahaan diagungkan, pemilik CEO pun dibanggakan. Ya, ini yang tidak boleh. Ya, ini kalau seperti ini sudah termasuk menyekutukan Allah. Tayyib. Ilahuna alhunaka kalimah ghairu wadiha au asya yahtaju ila tasrih. Tayyib. Adunnu nahtai biadal qadar. Insyaallah nuwasil fi ma ba'd. Nahtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.